Jenis ini tuh mudah sekali berbunga. Kita lihat ya. Nah, dari satu batang ini aja, dia udah, jangan ragu ya, kalau motong, udah potong aja gitu nanti. Seperti ini. Jadi kesalahan utama para pecinta anggrek, kadang, halo kerabat, jumpa lagi di channel Ingat Anggrek. Kali ini saya ingin berbagi tutorial cara memperbanyak anggrek dengan cara split. Nah, ini saya punya Dendrobium loana. Ini silangan Canaliculatum ya. Bisa dilihat dari bentuk daun dan batangnya, pendek seperti ini. Nah, ini sangat rajin berbunga. Kalau ada yang pernah lihat Heart of Norfolk Primary, warnanya tuh mirip. Cuma ini kayak versi mininya. Nah, kenapa ini pengen saya split? Karena saat ini jumlah anggrek jenis ini yang beredar di pasaran itu sangat minim ya, dan susah didapatkan, sehingga saya ingin memperbanyaknya sebagai investasi. Kemudian yang saya suka, jenis ini tuh mudah sekali berbunga. Kita lihat ya. Nah, dari satu batang ini aja dia udah keluar speknya 1, 2, 3. Nah, ini juga keluar. Terus nah ini keluarnya 4. Ini juga, ini keluar 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini kan termasuk jenis yang genjah, yang mudah diperbanyak dan mudah berbunga, sehingga nanti ini saya pengen split seperti itu ya, diperbanyak. Kemudian saya juga punya Dendrobium jayawijaya. Ini juga mudah untuk diperbanyak. Nah, ini pengen saya split juga. Jadi nanti uh, kita akan melakukan prosesnya di sini. Ini meja kerja saya. Di sini tempat saya nyimpen pot berbagai macam ukuran. Kemudian yang di sini ini anggrek-anggrek yang sudah laku, sengaja saya taruh di sini untuk dikeringkan medianya ya. Jadi kalau memakai soft pot gini, kan kadang dia masih basah. Nah, kalau untuk dikirim ke luar kota itu resiko lembab dan busuk ya nanti. Sehingga biasanya saya keringkan 2 hari atau mungkin 3 hari. Kalau sudah agak kering nanti baru kita kirim. Seperti itu. Oke, nanti kita ikuti ya prosesnya. Oke, hal pertama yang kita lakukan adalah kita pilih anggrek yang akan kita split ya. Jadi nanti saya milih ini. Ini salah satu rumpunan yang akan saya pecah. Dendrobium loana. Bisa dilihat lainnya seperti ini. Oke, ini saya taruh di sini. Kemudian yang kedua ini Jaya Wijaya. Bisa dilihat lainnya seperti ini ya. Oke, kita taruh. Nah, kemudian peralatannya apa aja yang dibutuhkan? Pertama, kita gunakan cutter ya. Cutter kalau bisa yang bersih dan tajam. Ini baru saya ganti untuk mata pisaunya. Jadi dijamin dia bersih dan tajam. Kemudian nanti untuk medianya saya ada moss hitam sama ini, bisa dilihat di sini ya. Ini adalah kulit pinus cacah seperti ini. Nah, ini keunggulannya dia udah kering, udah dikeringkan dan diseleb sehingga dia bersih. Nah, dan secara estetika nanti tampak bagus. Ini kulit pinus seperti ini. Ini kita ambil secukupnya ya. Oke, kira-kira segini. Nanti kalau kurang kita ambil lagi. Kemudian kalau dibutuhkan, itu kadang kita perlu penyangga. Nah, ini saya siapkan beberapa bilah bambu seperti ini, berbagai ukuran. Nanti kita gunakan sesuai kebutuhan. Kemudian ada gunting tanaman, ada kabel tis berbagai ukuran. Nanti kita lihat mana yang dibutuhkan. Nah,
Untuk potnya, saya biasanya menggunakan pot kayu ya, karena saya senang menggunakan pot kayu itu karena dia punya lubang angin yang banyak. Jadi poros, kemudian akar tanaman itu akan lebih mudah untuk menjalar, seperti itu. Ini nanti kita siapkan beberapa. Nah, ini pot kayu ukuran 15 kali 15. Kalau nanti kurang besar bisa pakai yang 20 kali 20, tergantung mana yang dibutuhkan ya, seperti itu. Untuk pot kayu ini ada yang dari mahoni, kayu jambu, dan kayu jati, seperti itu. Oke, kalau sudah siap untuk anggrek dan medianya, nah nanti yang paling utama cara nyeplitnya ya. Nah, sebelum split, anggreknya kita keluarkan dari media, kemudian kita pilih jalurnya. Ini bisa dilihat mendekat ya. Jadi kalau dilihat ini secara utama, jalurnya itu kan ada di sini. Satu, dua, nah itu tiga. Jadi kemungkinan ini bisa displit menjadi tiga. Nah, untuk mempermudah, medianya coba kita bongkar sedikit ini untuk memperlihatkan jalur tumbuhnya. Nah, ini ya. Oke. Nah, sudah kelihatan. Kemudian kita coba potong di jalur terluarnya dulu. Nih di sini. Jangan ragu ya, kalau motong udah potong aja gitu nanti. Seperti ini. Nah, ini. Langsung kepisahkan. Nih, kita dapat untuk splitan pertama seperti ini. Ini ada tunasnya. Ini yang pertama. Kemudian ini masih ada sisa seperti ini. Nah, ini bisa dipotong menjadi dua lagi. Ini saya split di sini. Ini bisa lihat ya. Nah, nih, jadi tiga. Yang ini cukup kecil. Ini dari batang utamanya dulunya. Jadi kita bisa dapat tiga rumpun dari yang sebelumnya satu. Setelah jadi seperti ini, kita pindahkan di pot kayu seperti ini. Nah, untuk memindahkan ke pot itu diperhatikan titik tumbuhnya ya. Jadi ini kemungkinan kan dia akan tumbuh ke sana ya. Nah, usahakan ini tuh dikasih ruang. Jadi kalau mau nanti ditempel, dipasang di pot, nah seperti ini. Jadi ini menghadap ke sini, nanti kalau ada tumbuh lagi dia akan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kalau kayak gini, nah nanti dia mentok, gitu ya. Oke, nah untuk memperkuat biasanya saya pakai ini penegak atau turus. Ini dari bilah bambu. Nah, masangnya kita lihat nanti ya seperti ini. Oke, untuk cara pemasangan turusnya bisa dilihat mendekat. Nah, ini kita taruh bambunya seperti ini. Usahakan yang bawahnya ada ini ya, eh, ini bagian penyangganya, supaya dia ada penumpunya. Ini dimasukkan dari sebelah kiri. Ini tarik ke atas, ke bawah, terus dimasukkan gini. Ah, sudah. Nah, untuk biar rapi, sisa talinya ini kita potong. Ya.
Kemudian ini bisa dijadikan sebagai penyangga. Seperti saya bilang tadi, titik tumbuhnya taruh ke bagian yang agak luar nantinya. Nah, untuk pertama kita pakai medianya ini ya, pakis cacah. Ini kita kasih dasarannya seperti ini. Oke. Kemudian nah, kita taruh seperti ini. Nah, untuk pengikatnya saya pakai kabel tis lagi seperti ini. Ini ukuran 3 kali 100 mm. Jadi yang ukuran kecil. Ini ada yang sudah kebuka. Oke. Seperti ini. Cara pasangnya simple. Kalau nggak ada kabel tis di rumah, itu bisa pakai tali apapun ya, bisa pakai rafia yang mudah ditemukan, benang jahit juga bisa, tapi saya senengnya kalau pakai kabel tis itu lebih ke simple dan rapi aja. Ini. Terus ditambahi lagi medianya sampai dia sejajar dengan ini plannya. Dan yang perlu ditekankan lagi ya, dan mungkin kadang jadi kesalahan utama para pecinta anggrek, kadang kerabat itu kalau nanam anggrek dia ditumpuk full gitu dengan media sampai ketutupan, contoh seperti ini. Wah gini, nah ini jangan ya, karena dia akan mengganggu pertumbuhan tunas. Jadi usahakan yang bagian tunas tuh selalu terbuka gitu, sehingga ketika dia nanti mau tumbuh nggak ganggu. Nah ini yang pertama udah jadi seperti ini. Terus yang kedua kita memanfaatkan ini tadi kan sudah ini ya apa sebagai media lamanya. Nah daripada dibuang, mending kita gunakan lagi. Nah untuk menjaga porosnya ini biasanya saya bawahnya tetap saya kasih kayak gini supaya nggak terlalu lembab. Kemudian ini saya taruh, tambahin ini moss hitam, bisa dilihat yang sudah saya siapkan. Ini moss hitamnya udah cukup basah tadi, kita tambahkan aja seperti ini. Nah, udah simple banget kan yang ini udah jadi yang kedua. Nah yang ketiga ini yang tadi cuma satu batang, ini batang utamanya dulu, nanti coba kita tempel dengan media ini kayu limbah gitu ya, nanti kita lihat seperti apa. Nah oke, untuk yang ketiga tadi kan masih ada sisa satu nih, satu batang aja, kita gunain ini kayu limbah yang saya buat cantolan seperti ini. Nah untuk cara bikinnya bisa lihat di konten kita yang sebelumnya ya, cara menggunakan kayu limbah untuk media tempel anggrek. Nah ini saya sertakan tadi sisa moss hitamnya, jadi kita manfaatkan saja bekas media yang lama, ditempel seperti ini. Kemudian kita gunakan kabel tis yang ini, yang ukuran besar seperti ini. Kita pilih posisi yang pas, kemudian kita ikat. Yang bagian sini kan kemungkinan nanti bisa akan tumbuh akar baru atau tunas ya, ini jangan sampai ketutup.
Nah, kita kencengin. Nah, udah nempel kuat kan. Ini kita potong. Sudah jadi. Untuk yang pertama, anggrek Dendrobium Jaya Wijayanya udah jadi 3. Seperti itu. Nah, yang kedua, ini ada Dendrobium Loana. Ini kita lepas dulu ya dari potnya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, nanti kita pilih, ini bisa lihat lebih dekat ya, titik tumbuhnya mana yang bisa dibagi. Kalau saya lihat sekilas ini nanti bisa jadi 3. Ini 2 ini saya pisah, 2 ini saya pisah, yang 3 ini saya pisah. Jadi untuk yang pertama saya pisah yang tengah sini untuk mudahnya. Nah, seperti kayak tadi, langsung aja. Gini. Oke. Nah, ini jadi 1. Kemudian yang ini bisa saya pecah jadi 2. Nah, seperti ini. Nah, sehingga udah jadi 3 rumpunan ya. Ini cukup besar, sedangkan yang ini rumpunan kecil seperti itu. Nah, kalau untuk mencegah ini ya, resiko pembusukan, jika kerabat punya fungisida, itu yang bekas lukanya bisa diolesi dengan fungisida ya. Ini contoh saya ada skor. Ini fungisida cair. Jadi kalau punya skor kayak gini lebih enak. Ini bisa diteteskan di sini. Dikit aja tapi. Nah, gini. Kita kasih. Ini juga. Ini dalam rangka mencegah supaya dia tidak berjamur ya. Dan pemberiannya itu dikit aja ya. Ini. Nggak usah banyak-banyak. Kalau punya antrakol juga bisa. Antrakol kan bubuk. Itu sama, nanti ditaburkan di bekas lukanya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Ini harapannya supaya nggak terkena jamur. Oke, kalau udah dikasih, kita pindahkan ke pot kayu. Ini seperti ini, agak besar. Nah, kita pilih seperti ini. Nanti taruh di tengah. Tinggal dimasukkan medianya buat ganjel ya. Nah, ini kebetulan kan dia titik tumbuhnya di tengah. Nah, ini kita ganjel aja. Masih menggunakan media ini ya, pakis cacah. Nah, ini untuk yang pertama sudah berhasil. Kemudian yang kedua, ini kita ambil lagi. Ini atau ini ya? Kelihatannya kegedean kalau ini. Cukup yang ini aja. Oke. Nah, cuma ini kalau langsung saya timbun kelihatannya nggak kuat karena apa namanya, dia agak ringkih ini. Ini kita pasangin penegak nanti. Nah, ini di sini. Oke. Nah, kan titik tumbuhnya itu keluar tunasnya di sini ya. Jadi usahakan ini tuh di bagian yang akan kosong ke depan seperti itu. Nah, ini pakai diikat pakai kabel tisu ukuran kecil seperti ini.
Gini. Nah, ini kan udah kuat, tinggal kita tambahi medianya. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa tulis ID-nya ya, karena untuk anggrek itu ID sangat penting. Nanti kalau lost ID harganya bisa jatuh. Nah, ini saya bisa dilihat dulu hasilnya. Ini ada tadi yang satu rumpun sekarang jadi 3, 2 rumpun besar sama satu rumpun kecil. Jaya Wijaya pun sama, menjadi 3, 2 rumpun besar dan satu rumpun kecil. Nah, sekarang pemberian nama seperti ini. Ini Dendrobium loana ya. Nah, kayak gini. Kita kasih menggunakan ini kablotis. Nah, ini Dendrobium loana. Kemudian yang Jaya Wijaya sama, dikasih nama juga. Ini. Itu ya. Jadi, sudah selesai repotting kita kali ini. Tadi mejanya bersih. Nah, setelah selesai kita bersihin lagi ya. Jadi biar dalam bekerja itu enak. Setelah repotting selesai, kita bersihin sampah-sampahnya, kita taruh di ini bak sampah seperti ini. Harapannya kalau tempat kerjanya bersih, kita juga nyaman dalam beraktivitas. Oke, dari saya cukup sekian proses split anggrek, memperbanyak anggrek dengan cara split sudah kita lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.